Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru pendidikan agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Kartikasari SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kemenak 2025 dengan NIM 0624082538. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SD Negeri Sembung Rejo dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu nggih. Tangan di atas meja. Oke. Dipimpin oleh Bu Novi, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah guys, sudah berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, semangat ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak masuk semua, nggih. Alhamdulillah, berarti sehat semua kelas 5 ini ya. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, hafal semua, nggih? Oke, sekarang anak-anak bisa berdiri dulu. Setanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bangsa Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya. Anak-anak bisa duduk kembali. Oke, ya. Sebelum kita mau mengawali pembelajaran, biar lebih semangat, ayo diajak Bu Novi nyanyi ya, sambil tepuk tangan ya. Tak kasih contoh dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Nanti semakin cepat ya 3 kali. Siap? Bisa? Oke. Saya hitungi ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Setepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lu tertawa, haha. Lebih cepat lagi. Buka tutup. Buka tutup. Lu tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, setelah ini Bu Novi mau tanya, kira-kira kalian pernah melihat nggak teman kalian waktunya bawa bekal, tapi teman kalian nggak bawa bekal? Ada? Pernah. Atau mungkin teman kalian yang pernah kesusahan, bagaimana perasaan kalian? Sedih, kasihan. Apakah yang kalian lakukan? Menolongnya atau mengabaikannya? Oke, menolong. Terus lagi, kalian pernah dengar nggak istilah anak yatim? Pernah ya? Anak yatim. Kira-kira anak yatim itu yang bagaimana sih? Anak yang tidak punya ayah ya, yang ayahnya sudah meninggal ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim itu? Kasihan? Ya, jelas kasihan ya. Jadi gini anak-anak ya, materi kita pada pagi hari ini ada hubungannya dengan anak yatim. Ya, bab 1 materinya tentang menyayangi anak yatim yang ada hubungannya dengan Quran Surat Al-Ma'un. Sudah pernah dengar Quran Surat Al-Ma'un ya? Oke, setelah ini Bu Novi akan tampilkan ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, setelah ini kalian melihat ya ini PPT-nya tentang menyayangi anak yatim. Silahkan diperhatikan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kelas 5, temanya menyayangi anak yatim. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu melafalkan,
menulis, mengartikan, dan menghafal surat Al-Maun dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna dan pesan pokok surat Al-Maun dengan percaya diri. Nah, anak-anak, bisa kita lihat ini adalah beberapa contoh dari gambar anak yatim. Tentunya kita pasti kasihan melihat kondisi mereka yang seperti ini. Pengertian anak yatim sendiri adalah anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik atau dewasa. Adapun yang disebut yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Untuk itu, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Salah satunya yaitu yang pertama, tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Yang kedua, memberikan perhatian dan bantuan pada mereka. Yang ketiga, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, serta mendoakan kebaikan dan masa depannya. Menyayangi anak yatim ada hubungannya dengan Quran Surat Al-Maun. Surat Al-Maun merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat, termasuk surat Makkiyah karena surat ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Surat Al-Maun berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tata cara membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Coba diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, itu tadi tentang tata cara membaca surat Al-Maun dengan baik yang benar. Sekarang kita akan belajar tentang arti dari surat Al-Maun per ayatnya. Ayat yang pertama, artinya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian ayat yang keenam, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Adapun kandungan dari Quran Surat Al-Maun yaitu yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, riya dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Oke anak-anak, setelah kita belajar materi tentang Quran Surat Al-Maun beserta artinya, maka kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin.
Yang ketiga, Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Yang terakhir, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Itu adalah Oke, sudah ya. Itu merupakan penjelasan tentang menyayangi anak yatim dan tata cara membaca Quran surat Al-Maun. Ya, sebelum Bu Novi ngasih tugas kalian, sekarang Bu Novi minta kalian membaca ya, melafalkan Quran surat Al-Maun bersama-sama. Ditirukan ya Bu Novi ya. Ayo basmalah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'mul yatim. Fadzalikal ladzi yatu'mul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayo. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih, bacaannya sudah bagus-bagus nggih. Oke. Dari pemaparan materi tadi dan kita sudah membaca bersama-sama nggih. Apakah ada yang ditanyakan dari materi ini? Oh ya, Mbak Seli. Mau tanya apa? Oke, mengapa Allah melarang kita menghardik anak yatim? Kira-kira kenapa? Kok ada larangan seperti itu? Ya, coba menghardik anak yatim itu yang bagaimana sih? Contohnya ya, kita tahu anak yatim itu perlu dikasihani, tapi kita malah apa? Merebut haknya, naudzubillah, atau mungkin menyakiti hatinya, ya, atau mungkin mengucilkan di kelas itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan mestinya? Disayang ya, dikasihani ya. Terus ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh ya, Mas Fahri? Oke, sip. Apa yang dimaksud orang yang mendustakan agama? Apa kira-kira? Dari surat Al-Maun tadi, ya. Orang-orang yang termasuk mendustakan agama itu orang-orang yang bagaimana? Orang Islam ya, yang ngaku Islam, tapi mereka tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah menjalankan perintah Allah. Contohnya apa? Lalai terhadap sholatnya, ya. Wes ngerti waya sholat, tidak mau sholat, ya. Itu salah satu orang yang apa? Lalai terhadap sholatnya, ya. Itu, ya. Sudah, kalau sudah, sekarang coba Bu Novi minta kalian nanti dibentuk grup atau kelompok 3 ya. Satu kelompok 5 anak ya. Nanti Bu Novi akan kasih sampean tugas LKPD yang isinya apa? Nanti tugas yang pertama yaitu nanti Bu Novi akan kasih teks yang isinya Quran surat Al-Maun, akan tetapi ada beberapa ayat yang rumpang atau ayat yang belum ada. Nanti silakan dilengkapi, ditulis lagi ya, didiskusikan dengan temannya. Terus yang kedua, coba Bu Novi buatkan peta konsep. Peta konsep dari Quran surat Al-Maun. Isi kandungannya per ayat itu apa saja sih ya kira-kira? Misal ayat 1 menceritakan atau menjelaskan tentang apa? Ayat 2 menjelaskan tentang apa? Silakan nanti didiskusikan dengan temannya ya. Ada pertanyaan? Tidak. Paham nggih?
Oke, bisa dibentuk kelompok sekarang? Udah ya. Kelompoknya jadi 3. Kelompoknya Mas Fahri, kelompok 1. Kelompoknya Mas Yuda, kelompok 2. Kelompoknya Mas Dika, kelompok 3. Ya, akan saya bagi ini. Silakan nanti didiskusikan dan dikerjakan bersama-sama. Setelah itu nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Kalau mungkin ada yang perlu dipertanyakan, bisa tanya sama Bu Novi ya. Ini dibagi. Ya, pakai itu saja nggak apa-apa nanti. Ya. Ya, nanti pakai ini aja ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ditulis kembali yaitu ya. Ada ayat yang belum lengkap bisa dilengkapi. Ya. Ya, ada yang buat peta konsep. Ayat 1 menjelaskan tentang apa? Oke. Ya. Ya, itu nanti. Ini yang nanti yang maju nih aja. Ini sama itu yang dibacakan ya. Terus lagi Mbak. Ya anak-anak, kalau sudah selesai ya, silakan diteliti lagi. Nanti bisa maju satu-satu per kelompoknya. Ayo kira-kira yang mau maju dulu kelompok berapa? Ya, kelompok 3 silakan. Kelompoknya Mas Dika yang mau maju silakan siapa? Nanti selama temannya mempresentasikan ke depan ya, yang lainnya menyimak nggih, diperhatikan. Kalau perlu nanti ditanggapi. Ya, kelompoknya Mas Dika, kelompok 3, coba diperhatikan semuanya. Silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peta konsep dari Quran Surat Al-Ma'un. Ayat 1, orang yang mendustakan agama. Ayat 2, menghardi anak yatim. Ayat 3 dan 4, orang beragama tidak boleh mengabaikan fakir miskin. Ayat 5 dan 6, orang yang lalai terhadap sholatnya dan orang suka riya atau pamer. Ayat 7, orang yang enggan menolong sesama. Itulah hasil dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Jaya. Apa mungkin ada yang menanggapi atau mau maju? Ya, kelompok berapa yang mau maju lagi? Oke, kelompok 2 ya. Silakan Mbak Samen kembali ke tempat. Ayo kelompoknya Mas Yuda, siapa yang mau maju? Ya. Yo, silakan sini. Diperhatikan ya semuanya saja. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peta konsep dari Quran Surat Al-Ma'un. Oke. Ayat pertama memberitakan tentang orang yang meninggalkan agama. Ayat 2, orang yang menghargai anak yatim. Ayat 3 dan 4, orang beragama tidak boleh mengabaikan fakir miskin. Ayat 5 dan 6, orang yang lalai terhadap sholatnya dan orang yang suka pamer atau riya. Ayat 7, orang yang enggan menolong sesama. Itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Oke ya. Sudah, ini adalah pemaparan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, ya sudah bagus-bagus nggih. Coba mungkin kelompok 1 mau menanggapi. Oh ya, Mbak Fani silakan yang keras. Oh ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan fakir miskin? Bisa jawab, Mbak? Ya. Oke, ya silakan. Orang fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang. Oke, fakir miskin tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan. Oke ya, sudah bagus jawabannya. Mungkin bisa kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ya. Jadi Bu Novi akan meluruskan ya. Presentasi kalian semua sudah bagus. Tadi ada pertanyaan, apa sih itu Bu? Fakir miskin ya. Di dalam Quran Surat Al-Ma'un itu ada kata-kata fakir dan miskin ya. Fakir mungkin bisa dicatat di anak-anak ya. Ya, fakir ya, pengertian fakir itu adalah orang ya yang tidak memiliki pekerjaan atau harta. Ya. Kalau fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, ya, tidak memiliki harta untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kalau fakir. Ya, bedanya apa Bu dengan miskin? Kalau miskin, ya, kalau miskin itu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, ya, akan tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi penghasilannya tuh hanya sedikit. Ya. Jadi tahu ya bedanya antara fakir sama miskin. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke. Kalau tidak, coba kita simpulkan bersama-sama anak-anak ya. Dari penjelasan tadi Quran Surat Al-Ma'un itu isinya tentang apa sih? Oh ya, Mbak Tria mau ngasih tambahan. Coba bisa. Ya jawabannya gimana? Oh iya, isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un itu berisikan mengajarkan kita untuk apa, Mbak? Menyayangi. Ya, itu yang pertama ya. Jadi, kenapa surat ini turun ya? Bahwasanya kita diperintahkan untuk satu menyayangi anak yatim. Nah, ya anak yatim itu siapa ya? Tadi anak yang tidak memiliki ayah. Terus yang kedua, kita disuruh bagaimana?
untuk memiliki sikap apa? Menolong sesama, tidak boleh enggan memberikan bantuan ya. Selama kita bisa, selama kita mampu, kita harus apa? Membantu saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin bisa ditulis ya. Yang ketiga ya, tidak boleh apa? Tidak boleh lalai terhadap sholatnya. Ya, tidak boleh lupa. Wong Islam tapi enggak sholat ya, naudzubillah. Itu. Bisa saya ulang. Jadi yang pertama, kita disuruh apa? Menyayangi anak yatim. Yang kedua, harus memiliki sikap peduli kepada sesama manusia. Terus yang ketiga, tidak boleh apa? Lalai terhadap tidak boleh lalai terhadap sholatnya. Ya, itu sudah ditulis? Oke. Oke, kalau sudah, bagaimana anak-anak perasaannya hari ini? Senang apa tidak? Senang. Oke. Kita tentunya dapat banyak ilmu ya dari materi menyayangi anak yatim ya, sebabnya Quran surat Al-Maun. Ya. Oke, kalau sudah ya, nanti Bu Novi akan ngasih tugas, silahkan dikerjakan ya. Itu buat penilaian untuk kalian. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Bab kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Silakan nanti di rumah dipelajari ya. Biar kita untuk pelajaran minggu depan bisa siap untuk mengikuti pelajaran ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, sekarang tugasnya bisa dikumpulkan. Ya, semuanya. Ya, dari kelompok 3 dulu. Oke. Terima kasih. Ya, sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak? Tidak. Kalau tidak, bisa kembali ke tempatnya. Seperti tadi ya, duduknya yang rapi, pelan-pelan. Sudah ya anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Sekarang bisa persiapan pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, tangannya di atas meja. Membaca doa penutup majelis. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah nggih? Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.